Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul hadiyata asyar. Wal maqalatu timakalah al hadiyata asyarata kang nomor 11. Iku anin Nabi sangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iku dawuh. As-sholatu imaduddin. As-sholatu te salat utawa nglakoni salat, utawa merjuangno salat, jumenengno salat. Iku imaduddin iku dadi cagak agama. Kalau balene malih, as-sholatu te nglakoni salat utawa jumenengi salat utawa mbela-mbelani salat, iku imaduddin iku dadi cagak agama. Asluhu tegese dasare din. Fakiwa mudini mongko te jejeki agama iku lae ora ana apa kiwa mudini iku ila biha kecuali kelawan salat. Dite nglakoni salat jadi ana salat dan fasilitasi salat supaya kabeh. Kama annal beda kaya satemene omah. Iku layakumu iku ora jumeneng apa bet, ora jumeneng illa ala amudi kecuali ngatasi sakat-sakan itu. Baya mengkote salat ku tahqiqon iku nahqiqno. Nahqiqno wujudno lil ubudiyati maring sifat kemawulan. Dengan salat wong ketok kawula tenan sungkepan ning pangeran. Wa ja'un lan nekani li haqqi rububiyati maring hake kepangeranane Allah. Lawa jami'ul ibadati utawi sakabehane pira-pira ibadat iku wasa ilu pira-pira lantaran. Iku wasa ilu pira-pira lantaran ila tahqiqi sirriha maring nahqiqno rahasia-rahasiane salat. Terus niki kula terangaken nggih masalah salat imaduddin. Kula niku lami sangat di pikiran niki dan ini pasti benar. Sing darani salat iku nglakoni salat. Ya sing darani salat iki nglakoni salat. Terus kula mulai takbir ngantos salam niku jenenge salat. Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan itu ora iso salat. Awak lemes iku ngadeg ora iso apa meneh napa salat. Sehingga ada wasail wong kon mangan ben kuat salat. Kemudian ada wasail lagi, misalnya gini ini pengono tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah, Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Gusti yang Mekah, utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam, niku paringi kelar mangan. Dan nak kelar mangan niku ben kelar sholat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik supaya sholat itu tidak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non-muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita. Nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya dekne dewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya itu ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non-muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti saniki, paham ya? Akhirnya rawali songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak nopo? Wah, satri mau sholat dilarang. Arah sholat ra iso jadi presiden. Jadi lagi sholat malah bupati kok ora sholat, terus ra ngarah dipilih, gubernur kok ora sholat. Lho, ngarah dipilih. Ana cawayu sholihah kok sing lanang ra bebas sholat, ya ora payu. Ibu keterusan, paham. Tapi ini mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqami sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim menyontohkan kekuatan ekonomi.
Nomi bahwa untuk sholat itu harus warzukum minas samarot, harus ada materi fisik, yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nah orang melaksanakan Islam itu tidak ada ketakutan. Sebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallahum. Jadi kira-kira perasaanku loh, ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Coro alamat untuk futuhe pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tidak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallah. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Pada Fathi Mekah sholat terang. Ini penting kalau ingat loh. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik yo mari sholat itu rambut tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras betok ya ujub ben ate pikiran. Ya pokoknya iki ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujub-ujuban, pokoknya ngomong apa? Ilmu, rasa terus rasa suci dewi yo ora. Wong rom yo lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas neng ayat itu jelas sorry ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama ibad itu kalau merasa tamkin, rabi yo iso, wayoh yo iso, itu berarti jos beragama secara apa? Benar. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoknya sementing itu wani. Lha kula dikonco bojone loro telu iku langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Kon kan rapi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Yo hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora roh nek iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat. Pasca gimana kok? Cuma. Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu diceng wong. Kira-kira malah rada di. Golek bojo wong ra salat iki kangenan. Oh sipet. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusuk, sawangane tambah gampang rapi. Jajal misalnya Mustafa nganti badhe ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah bukan sujute orang kaya kan sah ta wayah dengan badhe ngene. Maksudnya dong meyakinkan kan. Koyo orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih coba adeknya wis abid, goni syarat juga abid dok ya. Semoga lakoni wis nawani ya. Nah ini penting kalau terang ya, makanya istilahnya wa iqamis shalah, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus di amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ning isor pring dhewean tuh gak sah dari Imam Haromen. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardhu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutin di rumah masing-masing, la tadzaru bias syiar yang syiar tidak kelihatan putih itu tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan yo ben kelar sholat, menguasai politik yo ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Jika kata Imam Haromen, kue sholat jamaah, maksudnya orang sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi jika talahumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada
jamaah. Lu pernah lo di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu agak gerduan. Aku nggak mau sholat di situ. Dibikin. Yo gerduannya mirip tenan. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua bumi Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahal sujud. Makanya kata Rasulullah, wajulat anal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus di amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qatalahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamati sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardut melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 ora wali kabeh. Aku ya mungkin Jawa ya ora wali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, angger orang 40 mesti sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun nggak jamin ada apa? Nggak ada wali, tapi nggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga nggak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kan saya kira hampir sebuah nasi ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah kualifikasinya saya. Sholat itu bisa bener itu baru kayak wong akeh. Dulu tuh sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab, namanya ini disertasinya doktor profesor namanya Ibu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya, dulu pernah ke Sarang. Anak Syekh Rojab, abahnya itu profesor, terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang Fiqhu Imamil Haromen. Kemudian saya pernah ketemu Sarang. Saya beli kitabnya, mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya Fiqhu Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Wah itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mati kan. Dia udah pernah Mekah, mulang. Nggak mulang itu ngawur-ngawuran. Ngawur wong alim tuh, coba apa yang dong gue. Maksudnya ngawur itu panjen bahasa Arabe tenanan itu ismam itu budek itu ora peduli. Mulane tak terjemah ngawur, ora koyo ngawur ora ono biasa. Ya bahasa Arabe tenanan ismam pun mau budek dari kata apa? Sumun, enggak mau tahu. Mulang di Mekah. Dasar wong keramat. Mulang cuma jiwa ke, sekuwateng yo. Mulang ada di jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah dari Madinah. Gak terima di Madinah mati ilmu. Mulane digelar Imam nopo? Harum. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat seperti itu digerakkan oleh Imam siapa? Wah, nak ngondikan wis kuwasare pol jadi Harum itu kuwara. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wah, karena jadi Imam Harum ngamuan wong. Itu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup di makanan wahid, kudu di amkinatin mukhtalifah di beberapa tempat yang beda-beda karena semua ardua nggak boleh dipisahkan dari sujud. Jika terus dia untuk gelar nopo imam nopo Harman, kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Riyayatil Madhab. Itu kitab Indo. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haroman itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haroman itu nak ngendikan itu ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetap keramat terus. Ben ngamuk ya kuwi dak cilik. Ya koyo stres lho modele ngamuk ana wong alim itu terus koyo mergo rondo. Tapi ngamuk wong alim itu duwe napa? Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim kita nak beliau Nabi betul ngendikannya Robbana liyuqimus sholat supaya mereka melakukan sholat. Cobalah karena mereka manusia kasih uang, kasih makan karena mereka kalau nggak makan nggak kuat.
Rabbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus. Berarti pas sholat maksudnya tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sih ben mangane enak. Berarti mangane ku tujuan, sholatnya ku lan. Bagus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana kita buka romanto, itu cara aku hampir mangan sih. Ojo sok kusuk ora usah mangan, ben mangan sih ben salate tenang. Ayo salate ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, salate mau tantara. Usum di kene. Salate ora wali-wali. Nah, delok raine iku durung wali, mergo iku cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali.